Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Sniper. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya ketika kami hidup berada dalam pimpinan Tuhan, maka kami tidak akan tersesat dalam jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya menonton film di televisi yang bertemakan tentang perang. Dalam film tersebut dikisahkan ada seorang sniper atau penembak jitu yang dengan sabar menunggu kemunculan targetnya. Dia berada di tempat yang tersembunyi dan strategis, juga memakai pakaian kamuflase sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Begitu targetnya itu muncul, maka tanpa belas kasihan senapannya menyala dan pelurunya itu melesat tepat menembus sasarannya. Tahukah saudara bahwa seperti halnya film tersebut, saat ini iblis dan kroni-kroninya juga seperti seorang sniper yang dengan sabar menanti targetnya lengah dan yang dapat ditembaknya. Siapakah targetnya iblis ini? Saudara dan saya. Sasaran empuk bagi iblis ini adalah mereka yang lemah dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maka ketika kita lemah, maka kroni-kroninya, yaitu para nabi-nabi palsu atau orang-orang penyesat, bahkan tokoh-tokoh agama yang memberitakan berita-berita sesat, akan mengabarkan dan mengenalkan akan firman Tuhan yang sesungguhnya adalah kesesatan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita lemah akan pengenalan firman Tuhan, maka mudah bagi kroni-kroni iblis atau bagi nabi-nabi palsu anti-iblis itu menyebarkan kesesatannya. Seperti seorang sniper yang memakai baju kamuflase untuk mengelabui korbannya. Demikian juga nabi-nabi palsu ini, saudaraku, mereka memakai kamuflase yang meyakinkan sehingga membuat korbannya itu jatuh dalam jeratnya. Mereka akan membungkus pengajarannya memakai firman Tuhan sehingga kelihatannya itu benar dan nyata. Namun Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa mereka ini menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di zaman yang serba bebas seperti sekarang ini, sangat mudah bagi para penyesat itu menyebarkan kesesatannya, baik itu melalui media sosial maupun media-media lain yang berbasiskan internet. Contohnya beberapa waktu yang lalu beredar pengajaran bahwa ditemukan bukti bahwa Yesus sesungguhnya telah menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. Sumbernya dari mana? Mereka mengatakan dari temuan secarik papirus yang besarnya lebih kecil dari ukuran kartu nama. Papirus itu dijadikan bukti karena ada penggalan kata yang mengatakan Yesus berkata kepada mereka, istriku. Nah, ini titik-titik begitu ya, tidak ada kelanjutannya lagi. Dan hal ini dijadikan bukti bagi mereka bahwa sesungguhnya Yesus telah menikah. Juga mereka juga memakai novel berjudul The Da Vinci Code. Bahkan dari novel ini pun telah dibuatkan filmnya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan kita, saudaraku. Untuk itu saudaraku, sudah bukan zamannya lagi kita itu bersantai dan menganggap hari Tuhan itu masih jauh. Sekaranglah
harinya Tuhan itu, saudaraku. Waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Sekarang ini di internet banyak sekali bertebaran pengajaran-pengajaran seperti itu dari pendeta-pendeta palsu juga. Marilah kita bertobat atas dosa-dosa kita, saudaraku, dan tinggallah di dalam Tuhan. Sebab ketika kita itu hidup di luar Tuhan, maka kita akan mati, saudaraku. Di luar Tuhan, sniper iblis sudah menanti untuk menembak kita. Supaya apa? Kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Untuk itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika firman-Mu itu tinggal dalam kami dan kami berada di dalam-Mu, maka kami akan aman karena di tempat-Mu lah perlindungan yang sesungguhnya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.